Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dikarenakan memiliki beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil. DKI Jakarta adalah salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa, di mana memiliki wilayah kepulauan yang dinamakan Kepulauan Seribu. Wilayah tersebut mencakupi ratusan pulau-pulau kecil yang ada di Teluk Jakarta. Kepulauan Seribu bukan hanya dikenal akan wisata bahari, namun juga menyimpan banyak cerita bersejarah pada masa-masa kejayaan Belanda. Ada salah satu pulau kecil yang menyimpan banyak cerita bersejarah, dengan adanya bukti-bukti reruntuhan dan benda bersejarah yang masih ada di pulau tersebut. Pulau ini disebut Pulau Kapal oleh penduduk lokal, dikarenakan banyaknya berlabuh kapal-kapal di pulau tersebut. Namun semakin berkembangnya informasi karena adanya penelitian arkeologi di pulau tersebut, sehingga Pulau Kapal ini lebih dikenal dengan sebutan Pulau Onrus. Nama Onrus diambil dari bahasa Belanda yang berarti tak pernah beristirahat, karena banyaknya lalu lalang kapal dagang VOC untuk kegiatan bongkar muat barang-barang komoditi dan perbaikan kapal-kapal pada masa itu. Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau lebih dikenal VOC merupakan perusahaan dagang Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sebelum VOC menduduki Pulau Onrus, telah terjadi perjanjian pada tanggal 10 sampai 13 November 1610 antara VOC yang diwakili oleh El Hermit dengan Pangeran Jayakarta Sungrasa Jayawikarta atau Pangeran Jayakarta III. Jadi perjanjian itu sebetulnya perjanjian sewa. Jadi Belanda boleh menempati Pulau Onrus, boleh mendirikan, awalnya dia memang untuk dok kapal, kemudian untuk gudang rempah-rempah, kemudian juga dia membuat benteng, tapi dengan timbal baliknya pihak VOC memberikan 12.000 rel ke Pangeran Jayakarta. Perjanjian itu menjadi penyebab ketegangan politik antara Kerajaan Jayakarta dengan Kerajaan Banten, karena Pangeran Jayakarta telah mengambil langkah sendiri dalam kebijakan politik dagang luar negerinya, serta perjanjian itu tidak sejalan dengan Kerajaan Banten, sehingga Kerajaan Banten merasa dilangkahi oleh Pangeran Jayakarta. Letak Pulau Onrus yang cukup strategis dan terlindungi dari dua pulau, yaitu Pulau Kelor serta Pulau Cipir, luasnya pun memadai untuk sebuah benteng. Itu semua adalah alasan mengapa VOC memilih Pulau Onrus sebagai benteng pertahanan dan gudang rempah-rempah. Pada tahun 1800 terjadi peperangan yang melanda Eropa, sehingga melemahkan kedudukan VOC di Batavia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Inggris dengan mengirimkan armada militer lautnya yang dipimpin oleh Henry Elbal untuk memblokade dan membumi hanguskan Pulau Onrus dan sekitarnya. Inggris memblokade Batavia tahun 1800 dan mengepung Pulau Onrus serta berhasil memusnahkan bangunan yang terdapat di pulau ini. Pada tahun itu kedudukan Belanda di Batavia makin tidak menentu, hingga tahun 1803 kota Batavia dan Pulau Onrus dapat dikuasai kembali oleh Belanda serta membangun kembali pulau tersebut. Namun tahun 1806 Inggris kembali menyerang Batavia yang dipimpin oleh Admiral Edward Pillow. Hasilnya, pulau ini pun hancur lebur dan dikuasai oleh Inggris. Selama kurang lebih 4 tahun, Pulau Onrus digunakan sebagai East Indian Company atau EIC, hingga akhirnya Inggris pun meninggalkan Batavia pada tahun 1810. Pada tahun 1827, Gubernur Jenderal G.A. Baron van der Kempelen memperhatikan kembali Pulau Onrus yang dimulai pada tahun 1828 sampai 1848 dengan mempekerjakan orang-orang
orang pribumi dan para tawanan. Gubernur pada saat itu Batavia dikuasai oleh Gubernur Jenderal G. Eberhard van der Katlen memerintahkan kembali membangun Pulau Onrus sebagai pangkalan laut Belanda. Mereka mendirikan pelabuhan dan mendirikan kembali docking perbaikan kapal, tapi kapal terapung. Dia menggunakan kapal yang sudah tua untuk memperbaiki kapal-kapal yang rusak yang selalu lalang di kawasan Pulau Onrus. Di tahun yang sama, sejak difungsikannya pelabuhan yang lebih modern di Tanjung Priok, fungsi Pulau Onrus sebagai pelabuhan mulai meredup dan dilupakan begitu saja. Letusan Gunung Merapi Krakatau pada tahun 1883 meratakan seluruh kawasan Pulau Onrus dan pulau-pulau kecil yang berada di Kepulauan Seribu. Letusan Gunung Merapi Krakatau membuat Pulau Onrus terbengkalai dan semakin terlupakan keberadaannya. Sampai akhirnya, tahun 1911, seluruh kawasan Pulau Onrus diratakan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Alexander William Frederick Hindenburg untuk membangun kembali Pulau Onrus sebagai barak karantina haji. Ya, tujuan didirikannya barak karantina haji adalah untuk menampung para jamaah haji yang kembali dari menjalankan ibadah haji di Saudi Arabia di Mekah. Itu memang VOC mendirikan pada saat itu Hindia Belanda ya, Hindia Belanda mendirikan karena adanya virus tipas yang merajalela di Nusantara, khususnya di Surabaya juga ditakutkan membawa virus-virus lainnya dari luar negeri. Ya prosesnya mereka datang dengan kapal, kemudian mereka turun di Pulau Cipir. Setelah turun, pakaian-pakaian semua, koper dan semuanya, baju-bajunya itu dimasukkan ke dalam satu peti. Peti itu diberi air panas, kemudian setelah diberi air panas supaya kuman-kumannya hilang, kemudian diberi zat-zat kimia khusus supaya memang kuman-kumannya itu betul-betul tidak ada. Mereka diberi pakaian-pakaian yang baru, steril. Nah, kemudian diperiksa di Cipir. Setelah dokter memeriksa, kalau mereka sehat, mereka akan dikirim ke Pulau Onrus. Ya, sebetulnya itu sebagai sertifikat menyatakan yang sudah naik haji dan bisa kembali ke rumahnya itu dinyatakan sehat. Ya, jadi dia beri sertifikat kalau kamu sudah bergelar haji. Sebetulnya dihubungkan dengan kesehatan. Kalau dari sisi sejarah Indonesianya itu memang ada. Pada saat itu kan banyak sedang banyaknya pemberontakan, apalagi berdirinya pan-Islamisme. Nah, pemerintah Hindia Belanda takut akan hal itu. Biasanya orang yang berangkat haji setelah pulangnya mereka itu bisa dikatakan sebagai pelopor ya untuk menentang pemerintahan Hindia Belanda. Makanya dibuatlah satu cara yang bisa memonitor mereka. Salah satunya adalah karantina haji. Jadi setiap orang yang pulang dari haji itu kan namanya dicatat. Jadi dia punya dokumentasi administrasi catatan namanya. Setelah itu kan mereka kalau memang ternyata termasuk wilayah yang memberontak itu dengan mudah kan pihak Belanda untuk
memantaunya. Tapi setelah 1933 gejala itu kan hilang, makanya setelah 1933 karantina haji ditiadakan. Setelah karantina haji, fungsi dari Pulau Onrus dan 3 kawasan lainnya itu sebagai tempat tahanan. Yang pertama di situ adalah tahanan yang dijaga provinsi. Mereka itu para pemberontak ABK kapal Belanda. Kapal Belanda itu yang mereka pakai namanya Jerman provinsi. Dilanjutkan lagi dengan tahanan-tahanan orang Jerman. Fungsi Pulau Onrus pada tahun 1942 setelah Jepang berkuasa di Jakarta adalah sebagai tempat, masih sebagai tempat sel tahanan politik khususnya. Hanya sebagai tempat sel tahanan dan tidak terlalu berarti untuk dijadikan tempat-tempat yang penting lainnya, karena pada saat Jepang berkuasa di Indonesia, transportasi utamanya adalah bukan di laut lagi, tapi sudah menggunakan pesawat terbang ya. Jadi transportasi laut agak diabaikan. Pada tahun 1945 masa kemerdekaan, Pulau Onrus digunakan sebagai tempat karantina untuk orang berpenyakit menular. Itu berlangsung cukup lama juga di situ. Setelah tempat rumah sakit baru jadi di daerah Tanjung Priok, sanatorium tempat penyakit menular tersebut berpindah ke Jakarta. Nah, setelah itu Pulau Onrus beralih fungsi lagi menjadi tempat penampungan para gelandangan dan fakir miskin yang dibina oleh dinas sosial. Cukup lama juga, kemudian pada tahun 1960 hingga 1965 Pulau Onrus dan sekitarnya dijadikan tempat pelatihan militer. Kemudian 1965 pulau tersebut sepertinya seperti pulau tak bertuan. Jadi banyak masyarakat sekitarnya itu mengambil benda-benda cagar budaya, dan hal tersebut tidak dilarang oleh aparat polisian pada saat itu atau TNI. Sehingga berita tersebut sampailah kepada Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Ali Sadikin, dan melalui Dinas Museum dan Sejarah mengeluarkan surat keputusan untuk melindungi cagar budaya, kawasan cagar budaya di Pulau Onrus, yaitu mengeluarkan SK Gubernur pada tanggal 14 April 1972 nomor CB 11/2/12/1972 dan menyatakan bahwa kawasan pulau bersejarah tersebut adalah kawasan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Bukan hanya cerita bersejarah yang menjadi daya tarik masyarakat Indonesia, khususnya warga kota DKI Jakarta untuk mengunjungi Pulau Onrus, namun juga dikarenakan masih adanya bukti reruntuhan bangunan pada masa itu dan peninggalan benda bersejarah yang masih tersimpan. Sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita diwajibkan memahami sejarah bangsa sendiri serta belajar dari pengalaman agar masa depan bangsa Indonesia jauh lebih baik. Bung Karno pernah mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengetahui tentang sejarahnya.